Baik pemirsa, sebelum kita memulai informasi pertama, saya ingin menyapa dulu Ustaz At-Tabiq Lutfi yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dani. Ya, Ustaz apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Ustaz, selain 3 berita utama tadi, kita Muslim Update juga memiliki beragam informasi menarik lainnya. Dan kita langsung awali saja informasi pertama di Muslim Update. Pemirsa, gara-gara merasa kurang perhatian suami, seorang ibu di Tangerang Selatan ini nekat memendamkan anak kandungnya ke dalam air di sebuah ember. Nah, tersangka yang menganiaya anak yang baru berusia 1 tahun itu kini terancam hukuman berat. Penyesalan sudah tiada arti bagi Laila Kodria, seorang ibu yang tega menyiksa anak kandungnya berusia 1 tahun 10 bulan. Wanita berusia 22 tahun ini harus berhadapan dengan hukum setelah video penganiayaan beredar luas di media sosial. Tersangka sengaja membenamkan sang anak ke air hingga sulit bernapas. Laila yang menghuni rumah kontrakan di kawasan Rempoa, Ciputat Timur merasa sering diabaikan sang suami hingga melampiaskan kekesalannya itu pada buah hati yang tak berdosa. Karena merasa kemudian perhatian suaminya ini lebih fokus kepada istri yang sah, sehingga kemudian saudara tersangka LQ melampiaskan kepada anaknya. Inilah motifnya. Peristiwa keji ini begitu mengejutkan para tetangga sebab tersangka yang tinggal di lokasi kejadian bersama suami dan anaknya selama kurang lebih 1 tahun itu dikenal sebagai pribadi yang baik. Saya sih setahu saya kesehariannya dia baik, nggak terlalu macam-macam atau apa-apalah. Kalau setahu saya kan, namanya saya juga karyawan, saya jarang di sini juga. Kalau setahu saya emang keluarga ini baik-baik aja mas, nggak terjadi hal-hal masalah itu. Kalau misalkan lebih dalam lagi sih nggak tahu apa-apa juga sama. Kini bukannya perhatian suami yang ia dapat, tapi kurungan penjara selama 5 tahun yang justru mengancam tersangka. Sedangkan sang anak kini dalam penanganan khusus pihak berwenang dan keluarga. Syahbudin Attar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Ya baik pemirsa dan Ustaz, ini sungguh berita yang mengejutkan ya buat kita semua, karena anak itu adalah buah hati manusia titipan Allah Subhanahu wa taala yang perlu dirawat dan diperlakukan sebaik-baiknya. Ustaz, terkait peristiwa tadi, bagaimana para nabi dan rasul merawat anaknya tanpa menyakiti secara fisik dan juga mental? Ya, betul Mas Dani. Ini tentu kita sangat menyesal atas apa yang dilakukan oleh seorang ibu. Dinamakan ibu karena posisinya sangat mulia di sisi Allah, di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah mengingatkan untuk kita semuanya, kepada siapa kita berbakti, ummaka, 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 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Masya Allah, betapa Allah dan Rasulnya mengagungkan posisi seorang ibu. Karenanya ketika ada perilaku yang tidak terpuji dari seorang ibu, tentu amat sangat besar pula murka Allah kepadanya. Namun kita lihat hikmah dari peristiwa ini tentunya, yaitu bahwa menjadi ibu bukan perkara mudah. Menjadi seorang ayah pun demikian. Karenanya bagaimana Rasulullah menyiapkan anak-anaknya agar ketika mereka menjadi ayah, menjadi ibu, itu sudah siap untuk menjadikan anak-anak itu titipan Allah sebagai yang memberikan kebaikan di dunianya dan kebaikan pula di akhiratnya. Yang pertama, anak mendapatkan banyak hak dari orang tua. Hak ini adalah demi kebaikan anak sekaligus demi kebaikan orang tua. Ya, makanannya tentu harus yang halal dan baik. Pergaulannya pun demikian. Ya, sehingga nanti ketika anak itu bersama dengan orang lain, dia sudah biasa bergaul. Tadi kan di antara alasan ibu itu karena kesal dengan suaminya. Berarti ada kematangan emosi yang masih labil. Karenanya anak punya hak yang sangat banyak atas orang tua. Tadi kesiapan seluruhnya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah seringkali ya memeluk anak, bukan anak sendiri, bahkan anak-anak yang lain. Rasul SAW memeluknya.
Pernah ada sahabat Rasul yang ditanya oleh Rasul, apakah kamu pernah memeluk anakmu? Kata sahabat itu, tidak pernah ya Rasul. Maka Rasul mengatakan, bagaimana mungkin kamu mencintai anak? Kamu tidak pernah memeluk anakmu. Masya Allah. Ini juga tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam pelukan itu terjadi interaksi kasih sayang. Bahkan ketika anak dalam kondisi kurang sehat, di antara caranya adalah dipeluk, ditenangkan, karena itu merupakan hak dari anak, kewajiban orang tua. Latihan untuk memberikan kasih sayang. Maka bagus beberapa orang tua melatih anak-anaknya dengan anak-anak kecil. Gimana dia bersikap kepada anak kecil. Misalnya dia sudah remaja, itu ada anak-anak mau keponakan atau siapa, dilatih. Kalau kemudian ada sense of kasih sayang gitu ya, itu berarti kematangan emosinya bagus. Dan yang ketiga, yang penting juga adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjaga anak-anaknya untuk menunaikan ibadah. Karena ibadah ini menjadi tabir, kata para ulama, dari perilaku yang tidak terpuji. Wallahu a'lam. Kalau itu menjadi tabir, maka dari mulai remaja dipersiapkan mentalnya, agamanya, dan lain sebagainya, maka insya Allah akan hadir ibu-ibu yang mulia, ayah-ayah yang mulia, yang akhirnya akan lahir pula anak-anak yang mulia, insya Allah. Insya Allah, amin. Terima kasih Ustaz tausiahnya, karena memang betul diperlukan kematangan emosi bagi ibu, bahkan sang ayah pula, agar bisa mendidik anak menjadi pribadi yang baik dan juga bermanfaat untuk agama dan negaranya juga.